Let's go. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Fort Rotterdam, benteng peninggalan Belanda di Sulawesi Selatan. Wah, benteng ini luas sekali. Yuk ikuti aku menelusuri bangunan yang ada di sini. This fort was built by the ninth king of Goa Kingdom on 1545. So to help Fort Sombaok let good defense, and then the ninth king of Goa Kingdom built again 14 fort another. If we say the name of the fort, for example from Fort Sombaok, there are Fort Baroko, there are Fort Garasi, there are Fort Barombong, there are Fort Mariso, and then Fort Rotterdam, Fort Jumpanda. On the northeast part of Makassar, there are two forts over there, Fort of Talo and Fort of Ujung Tanah. Fort Rotterdam juga menjadi tempat pengasingan dan penjara bagi Pangeran Diponegoro. The museum actually typically from Abjad D and M, first time opening by Dutch government on 1938. Then the name of this museum Dutch give Museum Celebes. But on 1942 till 1945, Dutch become fort occupied by Japan. The second big office of POC on the eastern part of Nusantara, right now is Indonesia. Nusa means island, Antara means that between two continents and two oceans. It is the old name of Indonesia. From Paleolithic era till Neolithic era. So from 300,000 till around 30,000 years ago. For the preservation of the because this museum was also give us about the history of all the life in South Sulawesi, typically from megalithic era till modern era right now.
pembagian ruangan yang ditata sesuai dengan tema ruangan. Museum to be always clean. Teman-teman, ternyata dengan mengunjungi museum yang kita menemukan banyak hal-hal baru, menakjubkan seperti karya seni, teknologi, dan bisa mengetahui proses terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Saat di museum, kita dapat melihat objek dengan lebih detail dan dapat informasi dari membaca informasi yang ada atau dengan cara mengeksplorasi museum. Gimana teman-teman? Seru kan? Banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di museum ini.
dapat banyak informasi dan pengetahuan baru hari ini. Museum ini buka setiap hari dengan jam kunjungan mulai dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk masuk ke museum ini, pengunjung perlu membayar tarif masuk. Thank you sir for explaining the museum. Okay, me also thank you for your interesting to visit this museum, to visit this fort. So I would like to say to you that you are studying well. Hopefully that you can get success in your life. Bangga dengan semangat para pahlawan, bangga menjadi bangsa Indonesia. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, sampai jumpa. Dadah. Day 2. Assalamualaikum, hai teman-teman. Apa kabar? Hari ini aku akan menuju ke Benteng Sombo-Opu. Penasaran kan ada apa di sana? Saat ini kita memasuki kawasan Benteng Sombo-Opu. Benteng Sombo-Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanre Kalaeng Tumparisi Karonna pada abad ke-16. Pada tahun 1990, benteng ini telah direkonstruksi sehingga terlihat lebih baik lagi. Pada saat ini pun, Benteng Sombo-Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg, serta ada sebuah museum yang berisi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Goa. Museum ini memiliki 2 lantai. Lantai atas digunakan sebagai tempat pameran tetap dengan beragam koleksi. Lantai bawah digunakan sebagai tempat memperoleh informasi mengenai koleksi yang ada di lantai atas.
Ada yang unik di sini. Lukisan terbaik koleksi Museum Karayeng Patigaroang yang dipajang di langit-langit. Jadi ini adalah bekas atau peta daripada Kerajaan Goa, di mana Kerajaan Goa itu letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan laut. Makanya Belanda ingin sekali menguasai Kerajaan Goa pada saat itu karena memang tempatnya sangat strategis untuk dijadikan jalur perdagangan atau jalur lempar rempah. Ini adalah peta terobong yang pernah dipesan oleh Karayeng Patigaroang, seorang saudagar, ahli hukum, dan raja abad 17. Yang biasa pengunjung sering datang ke sini, pertama mau melihat rumah adat kabupaten kota yang ada di Benteng Sumbawa. Terus yang kedua yang sering dikunjungi itu adalah Museum Karayeng Patigaroang. Terus yang ketiga yang paling juga yang anak-anak sekolah yang sering dikunjungi itu adalah dinding pertahanan Benteng Sumbawa atau Kerajaan Goa pada masa itu. Jadi museum ini adalah bangunan baru. Jadi museum ini bukan cagar budaya, tapi ini adalah bangunan baru yang dibuat pada tahun 1992. Itu sudah selesai. Waktu perencanaan itu mulai tahun 1990 sudah mulai dirancang museum dan selesai 1992. Jadi bangunan museum ini terletak di kawasan zona inti. Zona inti itu adalah zona cagar budaya karena di mana kawasan Benteng Sumbawa itu dibagi 3 zona ya. Ada zona inti, ada zona penyangga, ada zona pengembangan. Jadi kita berada di zona inti. What is the purpose of establishing this museum? Jadi museum ini dibangun di kawasan Benteng Sumbawa itu untuk melengkapi kawasan cagar budaya, di mana konsep awal daripada kawasan Benteng Sumbawa itu adalah Taman Miniatur Sulawesi, di mana dibangun beberapa rumah adat kabupaten kota, termasuk museum untuk melengkapi kawasan Benteng Sumbawa. How many collection of traditional houses are there? Jadi rumah adat yang dibangun di kawasan Benteng Sumbawa itu, rumah adat kabupaten kota itu ada 23, ditambah dengan rumah etnis Goa dulu. Terima kasih sudah menginfo tentang museum ini. Oke, terima kasih juga atas kunjungannya Adindaku ke Museum Karayeng Patigaroang. Semoga lebih semangat lagi untuk belajar khususnya sejarah. Jangan sampai sejarah kita hilang nanti di masa depan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita menuju ke Museum Kota Makassar.
Museum Kota Makassar merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dibangun sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Gedung ini menjadi salah satu bukti sejarah pemerintahan Kota Makassar. Bangunan ini memiliki sejumlah koleksi bersejarah mengenai identitas Kota Makassar, sejarah dan budaya masyarakatnya. Boro Meriam ini menyimpan sejarah pertempuran sengit antara kerajaan Goa dengan Belanda. Pasukan Belanda membombardir pantai Makassar dengan meriam. Museum Kota Makassar memiliki koleksi patung dan relief potret Ratu Wilhelmina dan Juliana yang dihadiahkan bagi Kota Makassar pada masa kolonial. Meskipun dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kondisi fisik bangunan ini masih terawat dengan baik. Bangunan yang kini difungsikan sebagai Museum Kota Makassar berada dalam status kepemilikan Pemda Kota Makassar. Kita juga bisa mengakses informasi mengenai koleksi museum dengan menggunakan kode QR. Caranya, arahkan kamera smartphone ke kode QR lalu ketik open link dan semua informasi akan terbaca. Keren sekali! Teman-teman, ada yang baru di sini. Ini adalah bioskop mini yang menampilkan sejarah dan isu-isu sosial seperti kebudayaan, perubahan nama Makassar ke ujung pandang dan cerita mengenai Kota Makassar zaman dahulu.
lantai 2 Museum Kota Makassar terdapat Maulana Art Gallery yang menyimpan berbagai pernak-pernik tradisional pada umumnya merupakan hasil kerajinan rakyat. Kehadiran Museum Kota Makassar ini diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat umum, peneliti, ilmuwan maupun sejarawan terhadap kebutuhan informasi yang jelas mengenai Kota Makassar. Pada Museum Kota Makassar ini, kita dapat menyaksikan koleksi patompo mantan wali kota Makassar yang pada masa jabatannya banyak memberikan perubahan dalam kemajuan Kota Makassar. Untuk mendapatkan info terbaru, kalian boleh follow Instagramnya ya. Who founded this museum? Jadi siapa yang menemukan pertama kali museum ya? Jadi didirikan mulai di tahun 1906 dan selesai di tahun 1916. Jadi didirikan sama Belanda, dijadikan sebagai kantor pemerintahannya Belanda, kantor wali kota Belanda, pusat pemerintahannya Belanda dulu di sini. Nanti setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Makassar, bangunan ini menjadi kantor wali kota pertama di Makassar. Setelah di tahun 2000, kantor wali kotanya ini dipindahkan ke sebelah dan bangunan ini dialihfungsikan menjadi Museum Kota Makassar. When was this museum founded? Jadi bangunan ini difungsikan sebagai Museum Kota Makassar di tahun 2000. Jadi sejak tahun 2000 bangunan ini sudah menjadi Museum Kota Makassar. How maintains this museum? Perawatan museum memang itu agak ribet, agak sulit, tapi kami staf dari Museum Kota Makassar tetap berupaya untuk melakukan perawatan seperti untuk bangunan itu kami ada namanya revitalisasi. Kalau untuk koleksi sendiri kami ada kegiatan 2 kali dalam setahun yang namanya konservasi. Jadi konservasi itu pemeliharaan koleksi. Untuk pemeliharaan hariannya itu ada namanya konservasi manual. Jadi mulai dari pengukuran suhu, kelembapan, debu, dan cahayanya. What are the most important objects in this museum? Jadi prioritas kami yang mana yang kami jaga ya, yang paling kami jaga sebenarnya hampir semuanya karena apa yang kami pajang di museum kecuali foto dan naskah itu semuanya asli bukan replika. Jadi titik fokus kami itu hampir ke semua koleksi.
Mungkin ada satu yang agak ribet perawatannya, itu kain. Mungkin di situ kami agak berat di situ, namanya batik Kala yang memang pemberian langsung dari pemerintah Australia untuk Museum Kota Makassar. Kenapa kami fokusnya di situ? Karena perawatannya agak sulit dan mungkin tim ahlinya itu masih sangat sedikit untuk wilayah Kota Makassar. When we can find all these the items in this museum. Oke, jadi untuk melihat item-item apa saja seperti koleksi-koleksi apa saja yang ada di museum itu memang kita harus menjelajahi museum karena dibagi per ruang sesuai dengan alur cerita yang kami buat. Jadi seperti di ruang 1 itu temanya Makassar awal ya, koleksinya semua berkaitan dengan sebelum adanya Kota Makassar. Dari masih berbentuk 2 kerajaan, masih ada Benteng Sumbawu dan Benteng Talok. Semakin kesini itu semakin masuk ke ranah Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Tapi untuk sementara waktu masih ada beberapa ruangan yang masih kosong karena kami memang masih dalam tahap revitalisasi. Jadi ada beberapa koleksi yang masih dalam tahap kajian. Setelah kami selesai di tahap kajian, baru kami bisa pasang dengan narasi-narasi lengkapnya. Thank you for explanation. Oke, Kak Kika juga terima kasih kembali sudah mau berkunjung ke museum, sudah mau mempelajari sejarah dan budaya kita. Semoga nanti bisa ikut melestarikan sejarah dan budaya kita. Alhamdulillah, kita sudah mengunjungi Museum Kota Makassar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.